Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube MTS Negeri 4. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sekarang waktunya belajar di MTS Negeri 4. Belajar jarak jauh MTS Negeri 4 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam keragaman sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita akan membahas permasalahan akibat keragaman masyarakat di Indonesia. Jadi ada 3 poin: permasalahan di sosial budaya, permasalahan di bidang ekonomi, dan permasalahan gender. Yang pertama, permasalahan sosial budaya. Kita harus menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat majemuk dalam suku, bangsa, dan budaya. Oleh karena itu dampak negatifnya ini ada, seperti konflik antar elit atau golongan politik. Kemudian juga ada konflik antar suku bangsa. Konflik antar suku bangsa ini juga bisa menimbulkan tindakan anarkisme, terorisme, separatisme, dan juga lain-lainnya. Dan yang terakhir, permasalahan sosial budaya ini bisa menyebabkan perubahan sosial budaya yang terlalu cepat akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Jadi perubahan nilai dan norma sosial juga akan berubah, sehingga terjadi perubahan nilai dan norma sosial. Kemudian berikutnya, permasalahan di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini ada beberapa. Contohnya, kemiskinan. Kemiskinan ini adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jadi sandang, pangan, dan papannya ini tidak mampu untuk dipenuhi. Kemudian juga ada pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja atau sedang mencari pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal. Nah, pada umumnya ini disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja, sehingga muncullah pengangguran. Tapi banyak faktor. Selain itu juga ada kasus urbanisasi yang tidak terkendali, sehingga ada perpindahan dari penduduk desa ke kota yang jadinya penduduk kota banyak, jadi padat penduduknya. Sehingga di desa timbul masalah kekurangan sumber daya manusia, dan di kota kelebihan sumber dayanya. Kemudian permasalahan ekonomi ini menimbulkan korupsi. Korupsi ini didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan, administrasi, ekonomi, atau politik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang menimbulkan kerugian bukan cuma bagi masyarakat tapi juga perusahaan atau pribadi lainnya. Nah, berikut ini nih ada beberapa dampak korupsi bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, hutang negara semakin banyak. Kemudian menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan yang ketiga ini kemiskinan dan pengangguran semakin merajalela. Itulah dampak dari korupsi. Permasalahan di bidang ekonomi menimbulkan kurangnya penguasaan iptek. Jadi Indonesia untuk ipteknya ini bisa dikatakan lambat. Pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan teknologi. Akhirnya lebih banyak teknologi dari luar yang masuk ke Indonesia. Terakhir yaitu pembangunan yang tersentralisasi. Jadi masih banyak pembangunan di daerah yang tidak merata, dan itu merupakan tantangan bagi pemerintah sendiri. Jadi pembangunan ini harusnya merata di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan terakhir yang muncul akibat keragaman masyarakat Indonesia yaitu permasalahan gender. Gender ini identik dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang dalam memperoleh kesempatan dan alokasi sumber daya, manfaat, atau dalam mengakses pelayanan. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender ini, yang pertama dari permasalahan gender adalah marginalisasi wanita. Jadi, istilah ini menggambarkan rendahnya status
akses dan penguasaan seseorang terhadap sumber daya ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Jadi wanita dinilai lebih rendah dibandingkan pekerjaan pria. Itulah marginalisasi wanita. Kemudian ada subordinasi. Nah, subordinasi ini pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting dan lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Jadi kedudukan wanita ini dianggap perannya ini lebih rendah dibandingkan dengan pria. Nah, itulah subordinasi. Kemudian juga ada pandangan stereotip. Jadi stereotip ini adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Jadi stereotip ini labelnya negatif secara umum. Jadi melahirkan ketidakadilan gender. Dan yang terakhir permasalahan gender yaitu tentang beban kerja. Jadi beban kerja ini adalah bentuk lain diskriminasi atau ketidakadilan gender yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Jadi anggapan bahwa 90% pekerjaan rumah tangga harus dilakukan oleh wanita. Oke boys and girl, cukup sekian untuk di hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Demikianlah video materi Bajai kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.